Suku Sasak adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Mereka merupakan suku asli Pulau Lombok dan merupakan kelompok etnis terbesar di daerah tersebut. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sasak yang memiliki beberapa dialek tergantung pada wilayahnya. Suku Sasak memiliki kebudayaan yang kaya dan unik. Mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh suku Sasak antara lain upacara adat, tarian tradisional, seni kerajinan, dan sistem kekerabatan yang kuat. Pertanian merupakan mata pencaharian utama suku Sasak. Mereka menggantungkan hidup dari pertanian padi, jagung, dan tanaman lainnya. Selain itu, mereka juga terampil dalam kerajinan tangan seperti anyaman bambu, tenun ikat, dan seni ukir kayu. Suku Sasak juga memiliki agama mayoritas Islam. Meskipun terdapat juga beberapa kelompok yang masih mempraktikkan kepercayaan animisme dan Hindu Bali, agama Islam telah mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat suku Sasak. Bahasa Sasak terutama aksaranya sangat dekat dengan aksara Jawa dan Bali. Sama-sama menggunakan sistem aksara ha, na, ca, ra, ka. Tetapi secara pelafalan bahasa Sasak lebih dekat dengan Bali. Menurut etnolog yang mengumpulkan semua bahasa di dunia, bahasa Sasak merupakan keluarga dari Austronesian, Melayu, Polinesian, campuran Sunda, Sulawesi, dan Bali Sasak. Bila diperhatikan secara langsung, bahasa Sasak yang berkembang di Lombok ternyata sangat beragam, lebih dialek maupun kosakatanya. Ini sangat unik dan bisa menunjukkan banyaknya pengaruh dalam perkembangannya. Secara umum, bahasa Sasak bisa diklasifikasikan ke dalam Kuto Kute Lombok Utara, Ngeto Ngete Lombok Tenggara, Meno Mene Lombok Tengah. Rumah tradisional suku Sasak terbuat dari anyaman bambu dan beberapa pilar bambu sebagai tiang penyangga rumah. Rumah Sasak memiliki atap berbentuk gunung yang terlihat menukik ke bawah dan terbuat dari alang-alang atau jerami. Suku Sasak memanfaatkan tanah yang dicampur dengan batu bata, getah pohon, kayu, serta abu jerami untuk dibuat sebagai lantai rumah. Seringkali masyarakat suku Sasak mengolesi lantai rumah dengan kotoran sapi atau kerbau yang telah dihaluskan dan dibakar. Menurut mereka, campuran kotoran sapi atau kerbau ini diyakini dapat menjaga lantai agar tidak mudah lembab dan retak. Makanan tradisional Ares. Ares adalah makanan yang terbuat dari hati batang pisang yang paling mudah, dipotong-potong cincang, lalu dikasih bumbu khas yang akan membangkitkan aroma kelezatan makanan ini. Dalam pembuatan makanan khas ini memakan waktu yang lumayan lama. Itu makanya mengapa Ares hanya ditemui di saat acara-acara besar seperti acara pernikahan, acara kematian, atau acara kelahiran. Nasi balap puyung. Nasi balap puyung adalah makanan khas suku Sasak. Nasi balap yang disajikan dengan menggunakan daun pisang dan lauk ayam kampung. Adat istiadat suku Sasak dapat Anda saksikan pada saat resepsi perkawinan, di mana perempuan apabila mereka mau dinikahkan oleh seorang laki-laki, maka yang perempuan harus dilarikan dulu ke rumah keluarganya dari pihak laki-laki. Ini yang dikenal dengan sebutan merari atau selarian. Sehari setelah dilarikan, maka akan diutus salah seorang untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anaknya akan dinikahkan oleh seseorang. Ini yang disebut dengan mesejati atau semacam pemberitahuan kepada keluarga perempuan. Setelah selesai makan, akan diadakan yang disebut dengan nyelabar atau kesepakatan mengenai biaya resepsi. Suku Sasak
Suku Sasak merupakan suku bangsa Indonesia yang berasal dari Lombok. Suku ini memiliki alat musik yang disebut dengan cepung. Cepung merupakan seni vokal yang permainannya diiringi oleh dua alat musik yaitu seruling dan redep. Karena alat musiknya terbatas, para pemain cepung mengatasinya dengan menirukan bunyi gendang, kenceng, rincing. Para pemain juga bertugas sebagai pembawa syair atau pantun secara bersaut-sautan. Pemain cepung yang membaca syair berjumlah 6 orang. Pembaca cepung dilakukan dengan bergantian. 2 orang bermain alat musik dan 3 orang lainnya sebagai pembawa musik vokal yang dilakukan sambil menari dengan gaya lucu sesuai syair dan gending yang dibacakan. Kesenian cepung merupakan perkembangan dari pepaos-paosan yang berarti cerita yang diambil dari cerita klasik. Pakaian adat suku Sasak untuk pria bernama baju pegok. Baju pegon juga terdiri dari beberapa bagian yang memiliki arti simbolis. Di antaranya seperti 1. Sapuk capuk, ikat kepala yang melambangkan rasa hormat pada Tuhan. Tujuan pemakaiannya untuk melindungi dari pikiran kotor. 2. Baju pegon, pakaian adat suku Sasak yang mendapatkan pengaruh budaya Jawa yang mengadopsi desain jas Eropa, biasanya berwarna gelap. Baju ini melambangkan kehormatan dan kesopanan seorang pria. 3. Laing dodot, kain songket yang digunakan untuk menyelipkan keris. 4. Kain wiron, kain yang digunakan sebagai bahan yang dililitkan dari pinggang hingga mata kaki. Makna penggunaan kain ini adalah kerendahan hati yang dimiliki suku Sasak. 5. Keris, senjata pelengkap yang harus diselipkan menghadap ke depan. Jika terbalik, maka melambangkan perperangan. Pakaian suku Sasak untuk wanita adalah baju lambung. Setelah baju lambung terdiri dari beberapa bagian dan memiliki nilai simbolis yang cukup dalam. Bagian-bagian tersebut terdiri dari 1. Tongkat, yaitu mahkota emas berbentuk burung cempaka atau mawar yang diselipkan di sela-sela kondem. Yang kedua, tangkong, yaitu pakaian berwarna gelap dengan crop top yang terbuat dari brokat atau bulu. Baju tangkop merupakan lambang dari jagoan wanita. Yang ketiga, lempok, yaitu selendang motif khas suku Sasak Lombok yang diletakkan di pundak sebagai lambang kasih sayang kepada sang manusia. Yang keempat, tongkak, yaitu kain yang dililitkan di pinggang dan terbuat dari kain tenun khas suku Sasak. Kain ini melambangkan pengabdian terhadap Tuhan, orang tua, serta masyarakat. Yang kelima, kereng, yaitu kain songket khas Lombok yang panjangnya sampai lutut atau mata, melambangkan kesuburan dan kesopanan seorang wanita. Yang keenam, endit atau pending, yaitu aksesoris untuk menghiasi rambut, kuku, atau sebagai anting. Biasanya ditambahkan juga bros, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki dari bahan perak. Pertama, bau nyale. Ritual bau nyale adalah kegiatan menangkap cacing laut yang dilaksanakan setahun sekali pada tanggal 19 atau 20 di bulan Februari atau Maret. Ritual bau nyale melambangkan kemakmuran dan keberkahan dari Tuhan. Bukan hanya ditangkap, nyale juga dijadikan hidangan. Salah satunya adalah pepes nyale yang dibakar dengan daun pisang. 2. Rebo Bontong. Rebo Bontong adalah kegiatan mandi bersama yang dilakukan masyarakat suku Sasak setiap hari Rabu pada minggu terakhir bulan Safar, sekalian untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SWT. Tujuan dilakukannya tradisi ini adalah untuk menyucikan tubuh dan mencegah sakit selama 1 tahun ke depan. Sebelum masuk kegiatan ini, terlebih dahulu dilakukan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Setelah itu, barulah masyarakat beramah-ramah ke laut untuk mandi bersama. Yang ketiga, tradisi peresean. Tradisi peresean dilakukan oleh 2 orang pria dari suku
Sasak yang bertarung layaknya gladiator. Tradisi ini tidak sekedar menjadi pertunjukan adu kekuatan, namun memiliki nilai-nilai dan maksud tersendiri. Pertama adalah untuk menyeleksi para prajurit di masa berdirinya Kerajaan Lombok, di mana pemenang akan menjadi kandidat terkuat dan dipilih sebagai prajurit. Kedua adalah sebagai tradisi untuk meminta hujan yang dilakukan pada bulan ke-7 kalender suku Sasak. Yang keempat, Barang Topat. Barang Topat merupakan acara adat yang diadakan di Pura Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barang ini menjadi simbol perdamaian antara umat Muslim dan Hindu di Lombok. Ketupat yang telah digunakan untuk berbarang tersebut seringkali diperebutkan karena dipercaya dapat membawa kesuburan bagi tanaman. Yang kelima, lomba memaos. Ini adalah salah satu cara suku Sasak untuk meneruskan budaya leluhur kepada generasi penerus. Memaos artinya membaca. Lomba ini adalah lomba membaca cerita rakyat. Cerita disampaikan oleh satu kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Ini adalah cara yang unik untuk menyampaikan pesan kepada generasi penerus. Bukan hanya untuk memberitahu cerita, tetapi suku Sasak juga melanjutkan cerita tersebut dengan tujuan mewariskan nilai sosial, budaya, dan sejarah. Tari Goncer. Tari Goncer ini lahir pada era 60-an atas gagasan dari seorang yang bernama M. Tahir dari desa Puyuh. Tarian ini menggambarkan tentang peperangan yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama menggambarkan peperangan dan bagian kedua serta ketiga menunjukkan kondisi setelah peperangan. Pada bagian akhir, tarian ini akan ditutup dengan gendang belek yang dimainkan sambil menari. Secara istilah, nama tari oncir ini berasal dari kata goncer yang bermakna berenang. Sebab konon gerakan tarian ini terinspirasi dan gerakan ikan sedang berenang. Salah satu alat musik yang berperan penting dalam tarian satu ini adalah gendang belek. Berdasarkan sejarahnya, alat musik ini biasanya digunakan pada pertunjukan saat acara pesta kerajaan yang bertujuan untuk mengiringi pasukan yang akan berangkat ke medan laga dan menyambut kepulangan pasukan dari medan peperangan. Tari Gandrung Sasak. Tari Gandrung Sasak yang biasanya dimainkan oleh perempuan sambil membawa kipas. Pada pelaksanaannya, penari akan mengelilingi arena sambil mencari penonton laki-laki untuk diajak menari bersama. Tari ini adalah tarian rakyat pada arena terbuka yang dikelilingi oleh para penonton. Ada beberapa fungsi dari tarian ini, mulai dari hiburan, tarian saat acara pernikahan, khitanan, dan berbagai acara lainnya. Adapun sekarang, tarian ini juga dimanfaatkan untuk menyambut Hari Besar Nasional. Tari Gandrung Sasak. Tari Gandrung Sasak yang biasanya dimainkan oleh perempuan sambil membawa kipas. Pada pelaksanaannya, penari akan mengelilingi arena sambil mencari penonton laki-laki untuk diajak menari bersama. Tari ini adalah tarian rakyat pada arena terbuka yang dikelilingi oleh para penonton. Ada beberapa fungsi dari tarian ini, mulai dari hiburan, tarian saat acara pernikahan, kehitanan, dan berbagai acara lainnya. Adapun sekarang, tarian ini juga dimanfaatkan untuk menyambut Hari Besar Nasional. 4. Norma sakral di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang harus dihindari. Pertama, pegang kepala, telinga, dan pundak bagi orang suku Sasak memegang 3 anggota tubuh tersebut terlarang dengan alasan berbeda. Memegang kepala di luar keperluan bercukur atau mencabut uban diartikan sebagai tindakan merendahkan atau telah kalah. Kedua, bersiul. Mengekspresikan kemeriahan dengan cara bersiul bagi orang Sasak harus dilakukan di situasi dan kondisi yang dibenarkan. Orang-orang suku Sasak sangat melarang bersiul di malam hari dan di tempat-tempat privasi, seperti dalam rumah, pekarangan rumah, dan lain-lainnya. Mitos yang berkembang di suku Sasak, bersiul dapat mengundang datangnya ular. Yang ketiga, menunjuk dengan tangan kiri. Peraturan ini dianggap tidak menghargai karena tangan kiri digunakan untuk membasuh kotoran. Yang keempat,
Lengkak. Lengkak merupakan istilah dari berjalan di belakang orang sedang duduk.